Domo, minasan no Nihongo no Sensei, Jo Sensei desu. Hai minasan, hari ini saya akan membuat cuplikan khusus buat kalian semua, yaitu dari setiap soal tahun 2021 hingga tahun 2024. Soal-soal yang akan sering keluar, itu akan kita bahas semuanya di sini ya. Jadi harapan dari saya adalah kalau kalian sudah menonton video ini dan merasa, wah videonya Jo Sensei mudah banget dimengerti, penjelasannya oke. Jadi saya minta tolong kalau misalkan oke, ditonton video pembahasan per tahunnya, karena kita sudah membuat video khusus untuk itu semua ya. Kalau gitu sekarang kita langsung lanjut ke slide sini. Baik minasan, mondaichi, karena di sini kita akan membahas mengenai chokai. Saya harap kalian semua korek kupingnya dulu, disiapkan mentalnya, fokus ya semuanya ya. Oke, di sini kalian akan diminta untuk mencari tahu jawabannya terlebih dahulu. Jadi saya akan memutarkan percakapannya, kalian tolong coba untuk jawab, dan saya akan coba menjawab juga bersama dengan kalian ya. Kita mulai. 6番お客様、そちらのスーツ、他の色もございますが、ご覧になりますか ?1、他の色のはまだ見ていません。 2、あ、見せていただけますか？ 3、それはいつ届くんですか？ Hai minasan, jadi contoh soalnya seperti ini. Akan ada sebuah percakapan dan kalian diminta untuk memberikan respon terhadap percakapan tersebut. Nah, kalau cara saya adalah dengan memberikan batsu dan memberikan maru di jawaban yang menurut saya benar. Tujuannya apa? Supaya kita tuh hanya fokus di pilihan jawabannya saja. Jadi kalau udah fix salah, nggak perlu dipikirin lagi. Karena buang waktu, buang tenaga kalian. Kalian bagaimana? Jawaban sama dengan saya atau enggak? Kita cek ya. Jawabannya nomor 2 ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya jawabannya sudah betul nomor 2, kalian mantap sekali. Yang masih salah nggak perlu khawatir, karena ini adalah soal latihan untuk kalian semua supaya kalian tuh mau belajar lebih dalam lagi mengenai chokai untuk JLPT N3 ini. Ya, baik lanjut ya. Nah di sini nanti ketika kalian ujian itu sudah ada nomornya doang. Kalian tuh harus pilih nomor kan ya. Jadi kalau di sini saya bakal kasih catatan buat saya sendiri. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Dan nanti saya akan putar sekali lagi, kalian coba dengar. Saya akan berikan teksnya, lalu kita bahas bersama-sama untuk memastikan apa yang kalian dengar itu benar atau salah. Ya, kita mulai. Sekali lagi fokus ya. 6番お客様、そちらのスーツ、他の色もございますが、ご覧になりますか Hai, sampai sini dulu. Bagaimana? Kita belum bahas jawabannya. Pertanyaan dulu. Semuanya sudah dapat? Jelas? Kita bahas dengan teks ya. Saya bacakan. Okyakusama, sochira no sutsu, hoka no iro mo gozaimasu ga, goran ni narimasu ka? Hai, minasan. Koko dewa, goran ni narimasu ka? Ini adalah pertanyaan, tapi dalam bentuk sopan yang paling kita nggak suka gitu ya. Ada sonkeigo, kenjogo, ya ribet banget ya. Goran ni narimasu ka, yang tahu artinya apa? Ya. Goran ni narimasu ka itu sama dengan miru. Jadi di sini itu untuk jasnya itu ada warna lainnya juga. Mau lihat tidak? Ditanya sama si petugasnya. Berarti niatnya adalah untuk menunjukkan, nih mau lihat gak? Berarti jawaban kita adalah ya antara mau atau enggak kan ya. Sekarang kita masuk ke bagian jawaban. Semua coba fokus untuk mendengar ya. 1、他の色のはまだ見ていません。 2、あ、見せていただけますか？ 3、それはいつ届くんですか？ Oke, bagaimana? Ada yang dapat bagian jawabannya? Seperti ini ya. Jadi jawaban tepat itu kan nomor 2. Misete itadakimasen ka itu sama dengan misete kudasai. Oke? Te itadakimasu ka? Ya, itu sama te moraimasu ka? Ya, pokoknya tolong dong kasih tunjuk. Kalau untuk nomor 1 sama nomor 3, nomor 1 kan hoka no iru no wa mada miteimasen. Pertanyaan adalah mau lihat atau tidak kan ya? Bukan sudah lihat atau tidak. Maka nomor 1 itu batsu. Lalu nomor 3 adalah sore wa itsu todokun desu ka? Jadi kapan baju tersebut itu sampai? Karena dia ingin bertanya adalah mau lihat tidak warna yang lain. Makanya nomor 3 itu batsu. Berarti poinnya ketika kalian ujian fokusnya adalah di hoka no iro mo arimasu. Nani narimasu ka? Nggak tahu ini pun kurang lebih dapat gambarannya kan ya. Oh ada warna lain. Pasti petugasnya ingin menanyakan mau lihat tidak warna-warna lainnya. Jadi tolong kalian biasakan untuk menerka kira-kira pertanyaan itu seperti apa ya. Harus dibiasakan. Hai, dewa sugi ya mondai ni ya. Itu biasa ya, fokus semua yang kita dengar ya. 4番雨です。課長が傘を持っていません。何と言いますか ?1、傘、お使いになりませんか？ 2、傘、貸していただけますか？ 3、傘、お預かりしましょうか？
Hai, minasan. Bagaimana jawabannya sama dengan sensei? Jawaban yang tepat adalah nomor satu. Nah, kenapa jawaban nomor satu? Seperti tadi ya kita bahas di slide berikutnya. Oke, kita dengar sekali lagi. Sekali lagi kita dengar fokus semuanya ya. 4番、雨です。課長が傘を持っていません。何と言いますか？ Hai, di bagian sini mudah ya. Nggak ada kotoba yang susah ya. Ame desu, berarti lagi hujan. Kacho ga kasa o motte imasen, berarti nggak bawa payung. Nanto imasu ka, berarti kita harus bicaranya bagaimana kalau ada atasan kita yang lupa bawa payung. Nah, berarti logikanya adalah niatnya itu seperti apa? Ada orang nggak bawa payung. Kita menawarkan mau pakai payung atau enggak? Iya kan ya? Berarti untuk jawabannya adalah ya harus berhubungan dengan hal di sini ya. Sekarang kita dengar bagian jawaban semuanya fokus ya. 1、傘、お使いになりませんか2、傘、貸していただけますか3、傘、お預かりしましょうか Hai, minasan. Ada kotoba yang nggak tahu mungkin ya. Nomor 3, azukari shimashouka pasti nggak tahu ya. Azukari. Azukari itu adalah menitipkan ya. Jadi kalau kasa, kan ada o ya. Karena dia adalah kaco, berarti kan petinggi kita. Berarti kita mau menawarkan, mau tidak titip payungnya ke saya. Oke? Azukarimas. Ini juga sering keluar ya. Kotobain, jadi tolong dicatat ya. Nah, topiknya adalah dia kan nggak bawa payung. Ngapain minta buat nitip ke saya kan ya. Jadi nomor 3 itu udah pasti batsu. Terus kalau nomor 2 adalah kasa, kaste itadakimasu ka? Hai, te itadakimasu ya berarti kaste moraemasen ka? Kaste moraemasu ka? Kacau mau nggak kasih pinjam payungnya ke saya? Kan nggak bawa payung, motteimasu ya, makanya nomor 2 batsu. Jadi jawaban yang tepat adalah nomor 1. Hai, minasan. O tsukai ni narimasu. Berarti kalau ada o adalah bentuk sopan buat orang di atas kita. Jadi kasa o tsukai ni narimasen ka? Artinya adalah mau tidak pakai payungnya. Gampang kan ya, soalnya nggak susah ya. Jadi soal keigo ini pasti akan keluar. Jadi saya minta kalau soal keigo keluar, jangan sampai panik. Pastikan betul ini soal bonus. Sebenarnya kotoba itu gampang ya. Baik, lanjut berikut adalah nomor 3. Sip, semua dengar ya. 9番、木村くん、これ、社長が書かれた本なんですよ。1、拝見します。 2、はい、お見せします。 3、では、お目にかかります。 Hai, di sini agak sedikit susah ya karena keluar kotoba keigo yang agak susah. Nanti kita akan bahas ya. Jawaban yang tepat adalah nomor 1. Sekarang kita akan langsung bahas kenapa jawaban nomor 1 ya. Nah, sebelum mulai pembahasan, seperti biasa kita ulang sekali lagi. Dengar ya semuanya ya, fokus ya. 9番、木村くん、これ、社長が書かれた本なんですよ。 Ya, berarti adalah Kimura-kun kan berarti saya nih ya, sensei kan ya. Kimura-kun, kore sacho ga kakareta hon nan desu yo. Pasti kita kalau baca ini, maaf, kalau kita dengar ini, pasti nggak ngerti kan ya. Terus kenapa kalau misalkan ada buku yang ditulis oleh Sacho gitu? Emang kenapa? Ya kan ya. Kita nggak tahu niatnya. Tapi kalau kita dengar dari bagian jawaban, atau misalnya kita pikir secara logika, ada nih orang yang ingin memberikan kita buku. Buku ini dituliskan oleh atasan kita. Tujuannya apa menurut kalian? Ya tujuannya adalah supaya kita itu mau baca bukunya kan ya. Logikanya seperti itu. Sekarang kita masuk ke bagian jawaban ya. Kita masuk ke bagian jawaban. Semuanya dengar sekali lagi. Karena kotobanya agak susah. Saya minta semuanya untuk fokus ya. 1、拝見します。 2、はい、お見せします。 3、では、お目にかかります。 Hai, ya. Kalau dimasuk bagian jawabannya, saya jelaskan dulu ya. Dari nomor 3 ya. Dewa ome ni kakarimas. Hai, ome ni kakarimas itu sama dengan au. Nah, kalau kalian masih bingung atau susah untuk menghafal, saya kasih tahu tipsnya biar mudah ya. Ome ni kakarimas, kasih garis dulu ya. Ome ya. Me itu artinya adalah melihat kan ya, mata kan ya. Terus ada kotoba o. O itu adalah bentuk sopan. Logikanya adalah kita lihat dengan sopan, berarti orang yang posisinya di atas kita. Jadi kalau ome ni kakarimasu adalah melihat itu berarti bertemu kan ya. Tapi karena ada orang yang posisi lebih tinggi, ya berarti pakainya ome ni kakarimasu ya. Tapi konteksnya adalah ya kita kan bukan bertemu dengan saconya, tapi dikasih buku buat dibaca kan ya. Maka nomor 3 itu batsu. Terus kalau nomor 2, hai omise shimasu ya. Kalau hai omise, maaf.
Lalu nomor 2 adalah hai omise shimasu ya. Omise shimasu artinya adalah, sekali lagi ada o, berarti bentuk sopan. Kita akan memberi tunjuk atau menunjukkan buku tersebut. Padahal konteksnya adalah kita yang dikasih tunjuk bukunya, bukan kita yang akan memberikan. Makanya nomor 2 pun juga batsu. Lalu, jawaban yang tepat kan adalah nomor 1. Hiking shimasu. Ada yang pernah dengar? Kalau tahu kanjinya pasti gampang ya, rata-rata ya. Kan ini kanjinya miru kan ya, membaca gitu, melihat ya. Hiking shimasu itu sama dengan miru. Nah, cara hafalnya nggak ada, memang harus dari kalian yang membiasakannya. Oke, jadi ingat ya, hiking shimasu sama dengan miru. Hiking shimasu, miru, dihafal ya.